Mirna merasa ia seperti tidur lama. Tapi saat Wisnu mengatakan baru jam 11 malam itu, kemungkinan hanya sebentar ia tidur. Sebelumnya, ia tidak melihat jam berapa saat ia sudah tidak sadar lagi. Bagi Mirna, ia sangat puas setelah bercerita dengan Wisnu dan tidak merasa kalau permainan mereka sangat lama. Itu karena ramuan yang diberikan Mbak Waro waktu itu. Mirna pun terbangun sembari memegangi kepalanya. Ia merasakan pusing, tapi saat ingin memunguti pakaiannya, tiba-tiba Wisnu kembali ingin mengajaknya untuk memulai permainan lagi. "Ini, minum dulu. Pasti kamu haus," ucap Wisnu memberikan segelas air putih. "Ini air apa, Wis? Kok rasanya aneh dan baunya juga begini?" tanya Mirna sembari meminum habis air itu. "Itu hanya air putih biasa, tapi tidak direbus dan diambil dari sumur langsung," jelas Wisnu menyambut gelas yang diulurkan. "Oh, begitu rupanya," jawab Mirna. Wisnu menganggukkan kepalanya sembari tersenyum manis dan ingin kembali mendaratkan ciuman kepada Mirna. Tapi Mirna menghindar karena ia sudah merasa capek. "Aku masih lelah," ucap Mirna menepis tangan Wisnu yang memegang dagu Mirna. Wisnu terdiam dan memperhatikan Mirna yang ingin memakai bajunya kembali. "Kamu mau kemana, Mir?" tanya Wisnu. "Aku sebaiknya pulang saja. Rencananya besok aku mau kembali buka warung," jawab Mirna. "Bukannya kamu mau menginap dan sudah bilang juga kepada Mbak Waro," ucap Wisnu. "Kamu tidak perlu buka warung lagi, Mir, karena sebentar lagi kamu juga akan kaya," sambung Wisnu. "Iya, tapi aku kemarin menghubungi 2 karyawan aku untuk datang bantu-bantu. Kasihan kalau mereka menunggu," jawab Mirna. "Aku minta izin sama Mbak Waro dulu ya," sambung Mirna, ingin beranjak dari tempat tidur dan membuka pintu mencari-cari keberadaan Mbak Waro yang kini tidak kelihatan. Wisnu seakan marah ketika Mirna bersikeras ingin pulang saja. Terlihat dari matanya yang sedang kesal ketika ajakan percintanya ditolak. "Mbak Waro tidak ada, dan cepat layani aku," bentak Wisnu yang mampu membuat Mirna terkejut. "Kenapa kamu begitu? Aku masih sangat lelah," jawab Mirna ketakutan karena terlihat jelas di wajahnya. "Mbak Waro tidak ada," ucap Wisnu lagi melihat Mirna mondar-mandir mencari Mbak Waro. "Memangnya kemana beliau?" tanyanya memberanikan diri. "Tidak ada. Kamu tidak boleh pulang kalau tidak menunggu persetujuan dari Mbak Waro. Dan secepatnya kamu kembali ke kamar," titah Wisnu. Mirna tersenyum melihat ekspresi Wisnu yang tidak memperbolehkannya pulang. Tapi Mirna ingin pulang. Entah kenapa perasaannya menjadi tidak enak saat berada di sini. "Ya sudah, aku minta maaf telah berbicara keras padamu," ucap Wisnu karena terlihat Mirna malah menjadi takut. Karena ia telah membentak dan memaksa Mirna untuk kembali berhubungan. "Kamu boleh pulang, tapi temani aku untuk makan dan minum bersama dulu," ucap Wisnu mengajak Mirna ke belakang memberikan penawaran menarik. Mirna mengiyakannya, tapi kini hatinya menjadi gelisah. Walaupun Wisnu sesekali mengajaknya bercanda, dan sesaat kemudian Mirna menjadi pingsan setelah meminum air yang sama seperti air yang diberikan Mbak Waro waktu itu. "Kamu tidak boleh pulang dulu sebelum melayani aku," ucap Wisnu dan dalam sekejap berubah menjadi Mbak Waro. Terbungkuk, Mbak Waro berjalan. Ia memeriksa Mirna yang kembali terlelap. Mbak Waro tersenyum sembari memperhatikan Mirna, sembari membelai pipi Mirna. Mbak Waro berusaha menggendong Mirna untuk kembali masuk ke kamar. Walaupun wujudnya sudah kembali menjadi tua, tapi tenaganya masih sama seperti ia menjadi Wisnu. Mbak Waro nampak begitu girang karena malam ini, tepatnya Mirna sudah 2 malam menginap di rumah Mbak Waro. Beliau ingin rasanya cepat-cepat menuntaskan semuanya. Bagi Mbak Waro, Mirna sudah menjadi miliknya. Makanya beliau tidak lagi memperbolehkan Mirna pulang. Kalaupun nantinya Mirna tahu bahwa Wisnu adalah Mbak Waro yang bisa berubah wujud, maka nantinya Mbak Waro tetap memaksa Mirna untuk bertahan di sini dengan dirinya. Mbak Waro tidak akan membiarkan Mirna kabur, karena Mirna sudah satu-satunya menjadi miliknya.
tentang harta gaib yang dijanjikan nanti mudah saja bagi Mbak Waro. Bisa dikatakan, walaupun beliau hanya tinggal di rumah kecil, tapi beliau memiliki banyak uang karena didapatkan dari pelanggan beliau yang datang untuk meminta pertolongan. "Kau akan kaya bersamaku, sayang," ucap Mbak Waro membisikkan kata-kata di telinga Mirna. Soal Iwan yang awalnya menginginkan Mirna dan meminta pertolongan kepada Mbak Waro sudah pasrah dengan arah jalan yang ia jalani. Bukannya menolong membuat Mirna juga jatuh cinta kepada Iwan, tapi Mbak Waro ingkar janji. Malah beliau yang juga ikut tergila-gila dengan Mirna yang bisa dikatakan sangat sempurna wajah maupun bentuk badan. Mbak Waro ingin mengawali percintaan mereka malam ini, tapi saat ingin memulai, tiba-tiba Mirna terbangun, lalu refleks mendorong Mbak Waro yang mau naik ke atas badannya. "Mbak Waro, mau ngapain?" tanya Mirna. "Saya hanya ingin membenarkan kepala kamu yang miring," jawab Mbak Waro beralasan. Jantung Mirna berdegup kencang saat Mbak Waro dekat dengannya. Mirna secepatnya bangkit dari tempat tidur. Ia segera minta maaf, sekalian ingin berpamitan pulang kepada Mbak Waro. "Mbah, maaf sebelumnya soal kejadian tadi. Sekalian saya ingin izin pulang dulu," ucap Mirna. "Ini sudah hampir tengah malam. Lebih baik tidak usah pulang saja," jawab Mbak Waro santai. "Saya ingin pulang saja, Mbah. Besok rencananya ingin kembali buka warung," jelas Mirna memperhatikan sekitar. Karena sejak bangun tadi, ia tidak ada melihat keberadaan Wisnu. Padahal sebelum ia pingsan atau tertidur, Mirna masih ingat kalau dirinya tadi sempat makan dan minum bersama di belakang. "Baiklah," jawab Mbah Waro mengiyakan. Beliau tahu Mirna masih ingat kejadian sebelumnya. Maka dari itu, Mbah Waro tidak ingin melarang Mirna untuk pulang. Nanti ada saatnya bagi Mbah Waro, Mirna tidak bisa kemana-mana lagi selain di sini. "Wisnu, kemana, Mbah? Aku pamit," ucap Mirna. "Dia sudah pergi sejak kamu pingsan tadi," jawab Mbah Waro. "Pergi kemana, Mbah?" tanya Mirna lagi. "Cari bidan, karena ia panik lihat kamu yang pingsan," jelas Mbah Waro yang berbohong. "Aduh, kasihan banget. Padahal aku juga tidak tahu kenapa hingga menjadi pingsan. Tolong beritahu Wisnu kalau aku sudah pulang, Mbah," ucap Mirna. Mbah Waro menganggukkan kepalanya sembari mengantarkan Mirna ke depan pintu. Di luar nampak sangat gelap. Jam mungkin sudah menunjukkan tengah malam. Mirna sedikit khawatir kepada Wisnu karena ia tidak dapat sempat bertemu dan berpamitan secara langsung. Tapi Mirna ingin buru-buru, takut nantinya Wisnu akan melarangnya untuk pulang lagi. Tadi saja Mirna seperti aneh melihat Wisnu yang tidak memperbolehkan pulang. Sangat jelas ia melihat mata Wisnu yang seperti marah kala ia memaksa untuk pulang. Untungnya tadi Mbak Waro memperbolehkannya. Ia sedikit lega. Sebenarnya ia takut juga kalau disuruh menginap di hutan begini dan berjauhan dari desa para warga. "Hati-hati di jalan," ucap Mbak Waro seperti menakuti Mirna yang tetap kekeh ingin pulang. "Iya, Mbah, iya," jawab Mirna masuk ke dalam mobil. Baru saja Mirna masuk ke dalam mobil dan hendak menyalakan mesin mobil, tapi Mbak Waro sudah masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya dengan rapat. Biasanya Mbak Waro tidak begini. Ia ingat Mbak Waro akan mengantarkan Mirna sampai mobilnya hilang dari pandangan. Mirna pun bergidik ngeri karena melihat suasana yang sangat gelap, juga semilir angin malam yang begitu dingin. Secepatnya ia meninggalkan kediaman Mbak Waro dengan degup jantung yang tidak beraturan. Walaupun Mirna sering pulang malam setelah bertemu dengan Mbak Waro, tapi kali ini ia perasaannya menjadi tidak enak. Ia merasa takut dan was-was. Tapi Mirna selalu berpikir positif dan berdoa semoga dirinya secepatnya keluar dari hutan ini tanpa ada yang mengganggunya. Jalanan yang terjal seakan sangat lama. Sedikit Mirna memberanikan diri untuk melirik ke arah kiri, yang mana pohon-pohon pisang berjajar. Mirna menghela nafas panjang. Sedikit ia menyesali untuk pulang malam, padahal Wisnu tidak mengizinkannya. Tapi kalau ia bermalam di rumah Mbak Waro, sama saja perasaannya juga tidak enak. "Astaga," pekik Mirna saat ada anjing yang menyeberang. Untungnya ia tidak sampai menabrak. Mirna sedikit lega karena ia sudah mulai memasuki pedesaan, karena sudah melalui rumah warga yang berjarak saling jauh. Mobilnya kini sudah mulai melaju
dan semakin melewati rumah penduduk yang mulai banyak. Dan sebentar lagi akan memasuki perkotaan. Setelah cukup lama dari biasanya, ia sampai juga ke rumah. Mirna tersenyum melihat halaman warungnya yang katanya ada harta gaib tersembunyi. Mungkin Mbah Waro masih berusaha untuk mengeluarkannya dari alam sebelah. Mirna mengambil kunci rumah dan membuka pintu. Serasa sunyi rumah ini yang biasanya Imron akan menunggu kedatangannya. Secepatnya, Mirna menepis pikirannya tentang mantan suaminya itu. Ia segera mandi dan tiduran karena sangat capek mengendarai mobil dengan jarak jauh. Mirna masih belum sadar bahwa ia sudah menginap di rumah Mbak Waro semalaman. Ia masih asik memainkan HP-nya, serasa sangat lama tidak dimainkan. Tiba-tiba masuk sebuah pesan dari dua karyawannya yang menanyakan keberadaannya. "Mbak, di mana? Ini kami nungguin. Jadi tidak buka warung hari ini?" tanyanya. "Iya, jadi," balas Mirna. Tidak lama, balasan kembali muncul. Mirna masih tidak ngeh dengan waktu yang dikirimkan oleh karyawannya. "Kami kemarin nungguin. Memang kemana, Mbak? Padahal udah janji ditunggu-tunggu. Dan di telepon malah tidak ada," ungkap karyawannya. Mirna berpikir sejenak untuk mencerna balasan sang karyawan. "Kemarin," pikirnya, "bukannya baru mau buka besok hari. Tapi kenapa mereka nungguin?" gumam Mirna. Mirna pun bingung dan ia kembali tidak membalas pesan dari karyawannya. Ia menutup HP, tapi saat ingin menutupnya, mata Mirna terbelalak kaget melihat tanggal yang tertera. Rencananya tanggal 8 kemarin ia akan buka warung. Tapi kenapa sudah tanggal 9, sedangkan besok sudah memasuki tanggal 10? Mirna pun bingung dan ia mengambil air putih dahulu ke dapur. Saat minum, ia melihat ramuan yang sering ia berikan kepada suaminya. Entah kenapa, ia menjadi rindu akan Imron. Padahal, ia kini sangat senang dan bahagia bersama Wisnu. Apalagi sudah menghabiskan waktu bersamanya. "Maafkan aku, Mas," gumam Mirna sembari membuang sisa ramuan itu ke dalam bak sampah. Besok pagi-pagi buta, Mirna bangun menyiapkan bahan baku yang akan digunakan untuk mengolah makanan. Sebelum tidur malam, ia sempatkan untuk menelpon dua karyawannya untuk meminta besok datang lagi. Sambil menyiapkan makanan di etalase, karyawannya kembali bertanya tentang perihal waktu lalu batal buka warung. Mirna tampak bingung menjawabnya, sedangkan ia masih belum percaya dengan kejadian kemarin. Jam makan siang sudah dimulai. Warung makan Mirna tampak mulai ramai. Mirna menunggu kedatangan Iwan. Karena lumayan lama ia tidak pernah lagi bertemu dengan Iwan. Iwan seperti menghindarinya. Ada banyak pertanyaan nantinya yang akan ia lontarkan kepada Iwan. Karena dari Iwanlah ia kenal Mbah Waro, dan pasti Iwan juga kenal baik dengan Mbah Waro. Mirna bingung seharian ini di warung sambil menunggu Iwan. Sedikit Mirna terbesit akan tentang Mbah Waro. Apa Mbah Waro menipuku? Batin Mirna. Dengan gelisah, ia menunggu Iwan. Hanya ia yang mampu menjelaskan kejanggalan semua yang didera Mirna. Waktu sudah lewat makan siang, tapi Iwan tidak kunjung datang yang sudah diharap-harapkan untuk bertemu dan membicarakan masalahnya. Hanya teman-teman seprofesi Iwan. Mirna ingin menanyakan lelaki itu, tapi ia merasa sungkan karena tidak begitu kenal dengan yang lain. "Sekarang jarang buka ya, Mbak?" tanya salah satu pelanggan. "Iya, karena ada suatu urusan lain," jawab Mirna ramah. Lelaki itu hanya manggut-manggut saja. Saat lelaki yang tidak diketahui namanya itu hendak membayar, Mirna memberanikan diri untuk menanyakan tentang Iwan yang tidak pernah kelihatan lagi. "Iwan kenapa tidak pernah kesini lagi ya untuk makan?" tanya Mirna langsung sembari memberikan uang kembalian. "Iwan sudah istirahat kerja, Mbak," jawab lelaki itu. "Apa? Maksudnya berhenti? Terus ia kerja di mana?" tanya Mirna setengah kaget. Lelaki itu mengangguk. "Tidak tahu kemana kerja sekarang. Tapi yang kami dengar ia berhenti karena ingin pulang kampung, Mbak," jawab lelaki itu sembari tersenyum. "Kenapa? Iwan tidak pamitan?" tanya laki-laki itu penasaran. Mirna hanya diam. Dari wajahnya ia terlihat kesal. Karena laki-laki itu mungkin berfirasat kalau ia dan Iwan ada hubungan khusus. Sepertinya ia menjadi sangat frustasi
karena hanya Iwan yang bisa menjelaskan semuanya. Entah kenapa, perasaannya menjadi tidak tenang. Ia selalu memikirkan Mbak Waro yang terlihat menakutkan akhir-akhir ini. Setelah menutup warung dan beristirahat, Mirna mempunyai niatan untuk membawa Wisnu ke rumahnya dan membuka usaha dengan modal harta karun gaib itu. Mirna kini sudah berpisah dengan suaminya dan ingin secepatnya mendapatkan harta tersebut agar ia secepatnya kaya raya dan tidak perlu lagi untuk bolak-balik ke tempat Mbak Waro yang menyeramkan itu. Biarlah dahulu masalah Iwan yang berhenti tanpa ada kabar itu. Mirna mencoba untuk abai. Yang kini ia perlukan hanya bersabar sedikit lagi untuk bisa membongkar harta gaib itu. Entah apa lagi syaratnya yang akan dilontarkan oleh Mbak Waro kepada Mirna. Asalkan harta itu bisa ia miliki sepenuhnya dan mungkin akan memberinya kepada Iwan sebagai tanda terima kasih. Entah sejak kapan Mirna tertidur hingga pukul 11 malam dan langsung membawa mobil pergi ke rumah Mbak Waro untuk menemui Wisnu. Mirna yang pernah menikah merasakan kesepian dan malam itu ia entah kenapa tiba-tiba menginginkan Wisnu. Mirna merindukan deru napasnya, cumbuannya, dan pelukan hangat dari lelaki gagah itu sudah tidak tertahankan. Nekat tengah malam, Mirna membelah kegelapan menuju rumah Mbak Waro. Dengan pakaian seksi yang terbuka, rambut tergerai, dan aroma parfum yang semerbak, mungkin akan membuat Wisnu mabuk kepayang. Angin berhembus kencang membiarkan kulitnya disapu oleh angin malam. Pakaian yang seksi akan ia tampilkan di hadapan Wisnu seorang. Beberapa kali Mirna mengetuk pintu rumah dan beberapa panggilan, hingga akhirnya Mbak Waro keluar dengan mata yang berbinar-binar. "Maaf mengganggu malam-malam, Mbah. Sebenarnya saya ingin menemui Wisnu dan sudah..." Belum sempat Mirna melanjutkan ucapannya, tiba-tiba Mbak Waro langsung menarik tangan Mirna. "Masuk dulu, di luar dingin," ucap Mbak Waro sembari mencium tangannya sendiri yang mana masih menempel sisa parfum Mirna. "Wisnunya sudah tidur, Mbah?" tanya Mirna risih karena mata Mbak Waro memindai tubuhnya. "Iya, pergi keluar sebentar. Tunggu saja dulu," ucap Mbak Waro masih tidak mengalihkan tatapannya kepada Mirna. Mirna tampak celingukan menunggu Wisnu yang tak kunjung datang. Rindu yang sedari tadi ia rasakan kini sudah lenyap gara-gara Mbak Waro malam ini seperti sangat menakutkan. "Malam ini kau sangat menggoda," ucap Mbak Waro tersenyum miring. "Biasa saja, Mbah," jawab Mirna sebisa mungkin untuk santai. "Pakaianmu malam ini sangat seksi," lanjut Mbak Waro. "Apa kamu sengaja berpakaian begitu di hadapan Wisnu?" sambung beliau. Mirna menelan salivanya. Ia memilih tidak menjawabnya. Dan yang kedua hanya sebuah anggukan kecil. "Sehebat apa Wisnu hingga membuatmu ketagihan?" tanya Mbak Waro. "Maksudnya apa, Mbah?" tanya Mirna pura-pura tidak mengerti arah pembicaraannya. "Saya tahu kamu sudah beberapa kali melakukan itu bersama Wisnu. Apa ia begitu hebat?" tanya Mbak Waro berdiri dan duduk mendekati Mirna. "Jangan macam-macam, Mbah. Saya kesini hanya untuk menemui Wisnu," ucap Mirna menggeserkan tubuhnya menjauhi Mbak Waro yang tersenyum janggal. "Tenang saja, saya juga sama hebatnya dengan Wisnu," lanjut Mbak Waro yang mampu membelalakan mata Mirna. "Maaf, Mbah, sepertinya saya harus pergi," ucap Mirna hendak pergi. "Jangan begitu, duduklah dulu, saya hanya bergurau saja," jawab Mbak Waro sembari meminta Mirna untuk duduk kembali setelah ia sudah siap menuju pintu. Mirna disuguhkan minuman teh tawar yang diberikan Mbak Waro. Walaupun Mirna memiliki perasaan yang tidak enak, tapi sepertinya malam ini harus memang bersabar sedikit untuk bisa memadu kasih dengan Wisnu. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Terkantuk, Mirna menunggu hingga ia tidak sadar bahwa Mbak Waro sudah pergi dari hadapannya. Mirna terkesiap saat ada tangan yang sedingin es membelai pipinya pelan. Sedikit ia membuka matanya perlahan. Ternyata yang ia dapati adalah Mbak Waro. "Apa-apaan, Mbah?" sentak Mirna. "Terlalu lama menunggu Wisnu. Lebih baik sama saya saja," ucap Mbak Waro berani mendekati Mirna dan ingin memeluk secara paksa.
Jangan takut. Lebih baik kita nikmatin malam ini dengan saya yang sebenarnya, ucap Bawaro terus memaksa Mirna. Sedangkan Mirna terus menghindar untuk menjaga jarak, dan pintu adalah tujuan utamanya untuk bisa lari dari Bawaro yang tiba-tiba seperti harimau yang kelaparan. Saya tidak mau, Mbah. Saya tidak bernafsu dengan laki-laki tua seperti Bawaro, ujarnya mencoba lari ke arah pintu. Sepertinya malam ini kau harus tahu tentang kebenarannya, ucap Bawaro terus mendekat. Sedangkan Mirna terus mencoba membuka pintu utama yang sepertinya sengaja sudah dikunci Bawaro. Di saat Mirna terus berusaha membuka pintu, Bawaro hanya menertawakan Mirna yang menurutnya bodoh itu. Tangan Mirna dicekal kuat oleh tangan tua Bawaro yang kekuatannya sama besar seperti lelaki dewasa pada umumnya. Mirna pun memberontak, tapi nihil kekuatan Bawaro di luar pikiran Mirna. Percuma berteriak, ucap Bawaro emosi karena telah dihina. Dengan sigap, tangan beliau mengambil sesuatu dan memukul benda itu ke bagian kepala Mirna hingga membuatnya terhuyung lalu pingsan. Entah kenapa, setelah mendapatkan hinaan dari Mirna, Bawaro sengaja ingin memberitahu kalau Wisnu itu tidak ada, dan yang ada hanya beliaulah seorang. Bukan Bawaro yang mampu berubah wujud, tapi Bawaro punya ilmu sihir yang mampu membutakan mata seseorang yang sudah terkena tipuan beliau. Maka dalam sekejap seseorang itu langsung melihat orang lain. Tidak jarang, pelanggan beliau juga sering dibutakan begitu. Entah ilmu sihir apa namanya, tapi itu sangat berbahaya karena sudah menipu lawannya. Bawaro membaringkan tubuh Mirna di sebuah kamar yang sering digunakan untuk pergulatan tersebut. Bawaro sengaja melucuti pakaian Mirna dan hanya memberikan Mirna selimut tebal. Beliau manggut-manggut sambil memperhatikan tubuh sintal tersebut. Beliau berpikir akan melakukannya nanti kalau Mirna sudah sadar. Bawaro sengaja karena menurut beliau sudah waktunya Mirna mengetahui semua ini dan mengurung Mirna selamanya di tempat beliau untuk dijadikan sebagai kekasih. Bawaro tidak melakukannya. Beliau hanya duduk terus memperhatikan Mirna yang masih nyaman tak sadarkan diri. Jam menunjukkan pukul 4 subuh. Mirna merasakan sakit di bagian kepalanya. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya, namun ia begitu sangat pusing. Ia merasakan bahwa kini sudah terbaring di kamar Wisnu. Mencoba memanggil Wisnu, tapi yang datang adalah Bawaro, dan ia pun sadar kalau sudah tidak memakai pakaian lagi. Mana Wisnu? Tanya Mirna mencoba untuk duduk. Ternyata kau sudah sadar. Jadi lebih baik kita mulai permainannya sekarang. Kalau sejak tadi aku begitu gelisah menunggumu, aku tidak mau menikmatimu saat pingsan. Aku mau kita sama-sama harus dalam keadaan sadar, jelas Bawaro. Mirna hendak kembali bangkit, tapi usahanya sia-sia. Ia masih sangat pusing dan tak mampu menghindari perlakuan dari Bawaro. Nikmatilah, rasanya sama saja. Dan kamu juga harus tahu bahwa Wisnu itu adalah aku, dan Wisnu itu tidak pernah ada, ucap Bawaro, berucap persis di telinga Mirna, sehingga mampu membuat sekujur tubuh Mirna meremang. Tawa Bawaro memenuhi pendengaran Mirna. Ia tidak mampu berbuat apa-apa. Memberontak pun sulit baginya, hingga ia turut merasakan apa yang diperbuat oleh Bawaro dengan beringas. Air mata Mirna mengalir tanpa henti, sedangkan Bawaro masih sibuk dengan kegiatannya. Ia sesekali meringis kesakitan dan menyesali perbuatannya. Mirna sudah sangat menyesal. Tentang harta gaib itu sudah sirna dari pikirannya. Ia tidak peduli lagi. Baginya, yang penting saat ini bisa pergi dari tempat jahanam ini secepat mungkin. Entah kenapa, ia menjadi sangat murka kepada Iwan, karena laki-laki itulah yang memintanya untuk menemui dukun cabul ini. Entah pergi kemana, Iwan hilang tanpa kabar. Mirna terus merutuki dirinya sendiri. Saat lenguan panjang Bawaro terdengar, tandanya kini permainan sudah selesai. Mirna meringis kesakitan di bagian pangkal pahanya atas permainan kasar. Sekarang, kau harus tahu sayang, bahwa aku ini adalah Wisnu. Mungkin kau bisa menilainya sendiri dengan permainanku tadi, ucap Bawaro terkekeh, meninggalkan Mirna yang terbaring lemah dan mencoba untuk menutupi tubuhnya. Matahari sudah terbit
ia tidak sengaja ketiduran akibat kelelahan. Seharusnya ia langsung pergi, tapi tubuhnya masih lemas. Mirna bangkit berdiri dan memunguti pakaiannya. Ia tahu ini sudah pagi, dan sejak subuh tadi Mbak Waro belum kembali, entah kemana perginya beliau. Buru-buru ia keluar sebelum Mbak Waro menyadari bahwa ia sudah bangun. Saat hendak membuka pintu depan, lagi-lagi Mirna mendapatkan pukulan keras di bagian tengkuknya. Samar ia melihat bayangan seorang laki-laki tua yang tak lain adalah Mbak Waro. Lalu ia kembali pingsan dalam waktu yang cukup lama. "Kita tidak boleh pergi, sayang. Kini kau hanya untukku seorang. Diamlah di sini selamanya," bisik Mbak Waro kembali membaringkan Mirna. Mbak Waro tidak membiarkan Mirna pergi kemanapun. Walaupun pulang ke rumahnya sendiri, tetap Mbak Waro melarang keras. Baginya, Mirna harus menetap di sini untuk selamanya menemani beliau. Mbak Waro sengaja meletakkan makanan di samping tempat tidur Mirna dan segelas air. Karena sejak pagi, Mirna sudah pingsan dan kini sudah pukul 2 siang. Saat tengah memperhatikan Mirna, tiba-tiba Mirna terbangun dan mendapati dirinya kembali terbaring di kamar. "Makan dan minumlah dulu," ujar Mbak Waro. Tidak, saya ingin pulang saja," jawab Mirna hendak bangkit. "Kau tidak bisa pergi, dan turutilah perintahku," titah Mbak Waro. Mirna meludah kasar tanda penolakan. Ia tak sudi bersama Mbak Waro, sang dukun cabul itu. Melihat Mirna yang meludah, Mbak Waro kembali murka. Ia hendak menampar Mirna, tapi ia sebisa mungkin untuk tidak menyakiti orang yang tersayangnya. "Biarkan aku pergi, Mbah. Aku sudah menuruti kemauanmu untuk melayanimu semalam," ujar Mirna. Layani aku lagi," ucap Mbak Waro mendekati Mirna. Tidak, aku tidak mau, Mbah," bentak Mirna. Mbak Waro terkekeh melihat Mirna yang hendak bangkit. Saat Mirna hendak membuka pintu kamar, lalu Mbak Waro berucap, "Layani aku lagi, maka harta gaib itu akan secepatnya kamu dapatkan," ucap Mbak Waro. Mirna pun bergeming memperhatikan Mbak Waro. Ia kembali tergiur oleh harta yang diiming-imingi. "Bertahanlah semalam lagi untuk melayaniku," ucap Mbak Waro, kembali menarik tangan Mirna dan memintanya untuk duduk kembali. Kepalang tanggung bagi Mirna. Mungkin kalau ia melayani Mbak Waro sekali lagi, maka harta tersebut akan menjadi miliknya. Mirna pun mengiyakan permintaan Mbak Waro. Baginya sudah terlanjur, Wisnu tidak bisa ia dapatkan, maka harta tetap harus ia miliki. Mirna termenung di dalam kamar setelah seperginya Mbak Waro. Makanan yang disiapkan Mbak Waro tidak tersentuh sama sekali. Mirna tak bernafsu untuk makan walaupun sesuap. Ia juga takut kalau di dalam makanan itu sudah dicampurkan dengan racun atau ramuan khusus. Mirna pun tak habis pikir kalau selama ini ia sudah tertutup dengan wujud Wisnu. Mirna menangis sesegukan kalau ternyata ia sering melakukan hubungan dengan Mbak Waro. Yang ia percaya dan ia yakini itu adalah Wisnu orang yang berbeda. Semua ini gara-gara Iwan, gumam Mirna geram. Seharian penuh Mirna dikurung di dalam rumah. Mbak Waro entah kemana perginya, tapi ia khawatir kalau pergi dari sini Mbak Waro kembali murka dan harta tidak bisa ia miliki. Mirna memilih diam di dalam kamar, memikirkan jalan selanjutnya bagaimana. Waktu terus bergulir hingga langit kembali gelap. Mbak Waro kembali mendatangi Mirna dengan senyum yang menakutkan. "Bersiaplah untuk malam ini," ujar Mbak Waro mencubit dagu Mirna. "Apa setelah ini saya akan bisa mendapatkan harta itu, Mbah, dan kembali pulang ke rumah?" tanya Mirna memastikan. "Iya, tentu saja, sayang. Aku sudah berjanji padamu, dan percayalah semuanya akan menjadi milikmu," jawab Mbak Waro terus meyakinkan. Saat Mbak Waro ingin mendekat ke arah Mirna, ia sedikit menghindar karena merasa sangat jijik dengan laki-laki tua yang penuh nafsu birahi itu. "Mbah tahu di mana keberadaan Iwan?" tanya Mirna membentang jarak di antara keduanya. "Iwan sudah lama tidak kesini lagi. Memangnya kenapa?" tanya Mbak Waro ingin mengetahuinya. Mirna menggelengkan kepalanya. Tak mungkin ia menjelaskan kalau Iwan sudah tidak bekerja lagi dan pergi entah kemana. "Jangan pikirkan tentang Iwan. Lebih baik kita ulangi lagi.
permainan kita lagi seperti semalam, ucap Bawaro, kembali menjamah Mirna yang sudah pasrah. Anggap saja kau bermain dengan Wisnu yang tampan, sambung Bawaro. Apa Mbah tidak berniat ingin mengubah wujud menjadi Wisnu? Tanya Mirna. Tidak perlu, aku lebih nyaman menjadi diri sendiri, ucap Bawaro. Tolonglah Mbah, kalau benar Wisnu itu adalah Bawaro, berubahlah menjadi laki-laki itu agar aku menikmati permainan tersebut, pinta Mirna. Dalam hitungan detik, Bawaro kembali meniupkan sesuatu di depan wajah Mirna. Maka dalam sekejap beliau menjadi Wisnu yang tampan di dalam penglihatan Mirna. Bagaimana bisa begitu? Tanya Mirna begitu takjub. Bawaro tertawa nyaring. Suaranya masih sama dengan suara Bawaro, tapi kini wujudnya sudah menjadi Wisnu bagi Mirna. Itu tidak penting. Cepatlah kau nikmati. Maka setelah melayaniku, maka harta akan kamu dapatkan, ucap Bawaro, terus mengingatkan tentang harta itu. Hingga lagi-lagi membuat Mirna melunak dan menuruti perkataan Bawaro. Malam itu begitu panjang menurut Mirna. Ia kini sudah sangat menikmati permainan itu. Ia merasa sangat puas karena yang berhubungan dengannya itu adalah Wisnu, laki-laki yang ia dambakan semalam. Terdengar lenguh Bawaro di akhir permainan. Sekejap Mirna menutup matanya, tapi tiba-tiba ia melihat yang kini berada di atasnya bukan lagi Wisnu, tapi kembali menjadi wajah Bawaro yang wajahnya penuh dengan garis tua. Setelah memakai pakaian, Mirna langsung menanyakan tentang syarat selanjutnya. Apa yang saya lakukan selanjutnya, Mbah? Tanya Mirna. Bawaro terdiam sejenak. Beliau memikirkan jawaban apa yang akan dilontarkan kepada Mirna, agar Mirna selalu percaya kepadanya. Tenang saja, hartanya sudah siap untuk diambil. Tapi sebelumnya kau harus menemaniku ritual untuk malam ini, pinta Bawaro. Mirna terkejut. Ia pun bingung harus menurut atau tidak. Entah kenapa Mirna merasa bahwa Bawaro hanya berbicara omong kosong. Hati kecilnya mengatakan bahwa Bawaro tidak memperbolehkannya untuk pulang. Sepertinya saya tidak bisa, Mbah. Malam ini juga saya akan pulang, tolak Mirna hendak bangkit. Jangan pulang, pikirkan dulu baik-baik. Kau sudah jauh ini mengorbankan semuanya demi harta itu, jelas Bawaro terus membuat Mirna bimbang. Tapi saya harus pulang dulu, Mbah. Saya sangat capek. Mungkin dua karyawan saya terus bertanya-tanya tentang keberadaan saya saat ini, jawab Mirna. Bawaro berjalan mengunci pintu kamar dan meminta Mirna untuk duduk kembali di sisi ranjang. Duduk dulu, kita bicara baik-baik sayang. Jangan emosi, ucap Bawaro kembali menenangkan Mirna. Mirna benar-benar merasa sudah tidak enak. Ia khawatir Bawaro kembali meminta melayaninya. Tapi ia merasa tidak mungkin bisa melawan lelaki tua itu. Ia tahu kekuatan Bawaro. Bisa ambilkan teh hangat, Mbah, pinta Mirna tiba-tiba. Bawaro bergeming, tapi akhirnya beliau mau menuruti perintah Mirna. Ini kesempatan emas bagi Mirna untuk bisa keluar dari rumah ini. Setelah seperginya Bawaro ke dapur, secepat mungkin Mirna langsung mengambil langkah. Dengan penuh hati-hati, ia berusaha membuka pintu depan dan langsung keluar dari rumah untuk menuju ke mobilnya. Tapi kesempatan tidak berpihak kepadanya. Saat ia hendak membuka pintu mobil, mobilnya terkunci dan kuncinya ada di dalam kamar. Mau kemana? Teriak Bawaro mengagetkan Mirna, dan ia pun langsung lari sekuat tenaga untuk menghindari kejaran Bawaro. Gelas yang berada di tangan Bawaro langsung ia lupakan dan terjatuh. Bawaro mengejar Mirna dengan berlari tak kalah cepat. Jalanan yang gelap cukup menyusahkan bagi Mirna, apalagi ia bukan orang sini. Tapi ia berusaha terus berada di jalur jalan yang benar. Sesekali Mirna hendak terjatuh karena salah pijak, yang mana jalanan masih berupa bebatuan. Sedangkan di belakang Bawaro terus mengejar. Saat Mirna memberanikan menoleh ke belakang, ternyata Bawaro tak jauh darinya. Kembalilah, ini hanya akan membuatmu kelelahan, lantang Bawaro. Mirna tidak memperdulikan perkataan Bawaro. Ia sudah sadar dari jebakan Bawaro. Kali ini yang terpenting adalah nyawanya. Soal harta sudah ia buang jauh-jauh, tidak peduli lagi.
Karena sejak tadi perasaan Mirna merasakan aneh dan janggal. Karena Mbak Waro seperti melarang atau bahkan membuat Mirna tidak bisa pulang ke rumah. "Kembalilah, kembalilah!" teriak Mbak Waro. Mirna yang sudah kelelahan dan napasnya kini ngos-ngosan sehingga laju larinya semakin melambat. Mirna pun terjatuh di atas bebatuan, bukan karena salah pijak, tapi sebuah tangan sudah mencengkram tangannya kuat. Kepalanya pun berdenyut akibat benda tumpul yang dipukulkan sangat keras. "Akhirnya, aku kembali mendapatkanmu. Pulanglah bersamaku," ucap Mbak Waro. Entah sejak kapan, Mirna sudah berada di kamar semula. Ia mencoba mengingat bahwa tadi ia berusaha untuk kabur, tapi tidak bisa. "Jangan pernah untuk mencoba kabur," ucap Mbak Waro yang berada duduk di samping Mirna. "Dasar dukun cabul, kau penipu," bentak Mirna. Mbak Waro tertawa lantang sembari berkata, "Bukan aku yang menipu, tapi Iwanlah yang sudah menipu kau," ucap Mbak Waro. Iwan, lirih Mirna. "Iya, dia yang sudah menipu kau. Syarat yang kuberikan padamu pun adalah perintahnya untuk memisahkan engkau dan suamimu. Dan satu yang harus kamu ketahui lagi, warungmu yang sepi pun adalah ulah dia. Lalu seakan-akan ia yang akan menjadi pahlawan untukmu, agar kau bisa berpisah dan Iwan memiliki kesempatan untuk bersamamu." Jelas Mbak Waro yang mampu membuat Mirna terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Iwan dibalik dalam semua ini. Mbak Waro terus melanjutkan semuanya hingga satu persatu terbongkar semuanya. Mirna begitu syok atas sikap Iwan yang pura-pura baik. Ternyata ia ada maunya. Padahal sejak pertama kenal dengan Iwan, tidak pernah setitik pun jatuh cinta kepada laki-laki itu. Karena ia sudah memiliki Imron, gombalan maut yang selalu Iwan lemparkan kepada Mirna tak pernah ia anggap. Karena menurutnya Iwan hanya bercanda, dan candaan tersebut sesekali memang dibalas Mirna. "Terus kemana Iwan, Bah?" tanya Mirna. "Dia sudah kalah," lirih Mbak Waro. "Kalah dalam segalanya," sambung Mbak Waro tertawa puas. Mirna menyimpulkan bahwa asal muasalnya karena ulah Iwan. Tapi ternyata Mbak Waro juga menyukainya. Lalu Mbak Waro memutar haluan untuk berhenti membantu Iwan. Karena Mbak Waro pikir lebih baik Mirna menjadi miliknya. Mbak Waro terus tertawa puas setelah menjelaskan semuanya. Sedangkan Mirna begitu ketakutan karena saat ini ia dikurung oleh Mbak Waro yang bisa berbuat apa aja. "Jangan mencoba untuk kabur," ucap Mbak Waro meninggalkan Mirna. Waktu terus bergulir. Ingatan-ingatan tentang ia bersama suaminya kini terus berputar di pikirannya. Ia menyesali semuanya. Andai saja ia menuruti apa kata suaminya, mungkin kini ia tidak dikurung di tengah hutan bersama dukun cabul itu. Mirna menyesal karena terlalu percaya kepada Iwan. Ucapan Iwan sangat manis hingga ia terbuai dan percaya untuk mendatangi Mbak Waro. Padahal semuanya sudah Iwan rencanakan untuk menipunya. Pikirannya yang kalut, usaha yang sepi, dan setiap harinya selalu kesepian. Karena tak ada buah hati yang hadir. Ia merasa pernikahan dengan Imron seperti biasa saja. Bahkan ia merasa datar, tidak ada kebahagiaan. Kini ia sadar, tidak bersyukur dengan kehidupannya dengan Imron. Jendela kamar selalu Mbak Waro tutup. Tidak dibiarkan sedikit pun Mirna untuk membukanya. Padahal jendela tersebut juga memakai teralis yang terbuat dari kayu. Dan tidak mungkin Mirna bisa kabur melalui jendela. Cahaya yang masuk hanya dari celah-celah dinding kayu yang tak rapat. Hanya dari situ Mirna merasa sedikit lebih terang. "Mobilku masih ada di depan," batin Mirna yang kini mengintip dari celah. Mirna berdoa semoga ada yang mencarinya sampai ke tempat ini dan membebaskannya. "Cepat makan, setelah ini layani aku," titah Mbak Waro memberi sepiring singkong rebus. Tatapan Mbak Waro yang beringas membuat Mirna menciut, lalu hingga ia mengambil piring itu karena perutnya sudah meronta untuk diisi. "Cepat habiskan, aku sudah sangat menginginkanmu," ucap Mbak Waro terkekeh sambil mencubit pipi Mirna. "Sampai kapan saya terus dikurung, Mbah?" isak Mirna. "Selamanya,"
ucap Bawaro. Kalau begitu, lebih baik saya mati, Mbah, daripada harus hidup bersama kamu terus, Mbah, geram Mirna, mengembaskan piring tersebut ke lantai hingga pecah menjadi beberapa bagian. Nanti juga mati dengan sendirinya, seperti yang sudah-sudah, jelas Bawaro memulai permainan yang dibersamai dengan isakan Mirna. Tubuh Mirna bergetar hebat setelah Bawaro mengucapkan kata itu. Lelaki tua itu tanpa ampun menyetubuhinya hingga membuat Mirna terkulai lemah. Hari terus berganti, hampir 1 bulan Mirna disekap dan disetubuhi tanpa mengenal waktu. Tubuhnya kini menjadi lebih kurus, dekil dan kusam karena ia jarang mandi kalau tidak Bawaro sendiri yang memandikannya. Setahu Mirna, sejak ia disekap di sini, tak pernah sekalipun ia mendengar ada tamu yang datang. Padahal dari cerita Iwan, Bawaro ini sangat terkenal di kalangan tertentu. Mirna sudah melupakan tentang Iwan, yang kemungkinan ia tahu bahwa kini disekap oleh Bawaro. Tapi Mirna tahu kalau saat ini Iwan sudah kalah. Sekarang Mirna berpikir, adakah cara untuk terlepas dan bisa kabur dari rumah sialan ini? Mau berteriak dan meminta tolong juga percuma, karena di sini tidak ada tetangga ataupun cuma sekedar orang yang lewat. Aku ingin pulang, isak Mirna. Aku benci diri sendiri, ucapnya lagi. Perut Mirna merasa sangat sakit. Kini ia sudah terlambat datang bulan, apalagi kini sering berhubungan badan dengan Bawaro. Dan sebelumnya pun ia juga sering dengan Wisnu yang menyerupai. Ia sangat takut akan prasangka buruk itu. Sesekali ia meringis kesakitan. Ia bertekad untuk kabur dari sini sebelum semuanya terlambat. Mirna sudah memikirkan matang-matang bahwa ia harus pergi saat siang hari agar ia tahu jalan menuju pulang secepatnya. Minimal ia harus ke tempat pemukiman warga agar bisa menolongnya. Bawaro, Mbah, buka pintunya, teriak Mirna menggedor pintu kamar. Dan tidak lama, pintu pun terbuka dan menampilkan Bawaro yang kini berpakaian bersimbah darah. Dan setelah itu,